Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ Bapak, Ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Ya, pemirsa, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin. Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ Bapak, Ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri. Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan kejar investasi 13.000 triliun rupiah demi pertumbuhan ekonomi 8%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, kemudian juga Mas Yusuf Rendy Manilet, Peneliti Ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Sarman, apa kabar Pak? Sehat selalu. Baik. Selamat. Ya, terima kasih Pak Sarman atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review dari Pak Sarman, seperti apa sih dunia investasi kita, iklim investasi, kebijakan-kebijakan investasi yang sudah ditelurkan oleh pemerintah hingga ya menjelang penghujung tahun 2025 ini, Pak Sarman, silakan. Ya, kalau kita lihat dari data dari World Competitiveness Ranking 2025 menyatakan bahwa peringkat daya saing kita ini kan untuk tahun 2025 kan turun ya. Okay. Dari tadinya kita di posisi 34, sekarang di 41. Artinya ini indikator bahwa kita harus banyak lagi mengalokasikan evaluasi dan kerja keras dalam kerangka untuk meyakinkan daripada calon-calon investor untuk tidak ragu masuk ke Indonesia. Apalagi dengan target kita sampai dengan 4 tahun ke depan itu adalah 13.000 triliun ya, untuk menopang target pertumbuhan ekonomi kita di angka 8%. Yeah. Nah, itu memang penurunan daya saing ini menjadi satu catatan yang harus kita benahi bersama. Karena kalau kita lihat di sana kan ada 4 pilar ya, ada 4 pilar yang menjadi pilar utama, yaitu dari sisi kinerja ekonomi, yang kedua adalah dari efisiensi pemerintah, kemudian juga dari efisiensi bisnis dan infrastruktur. Nah, ini adalah
yang merupakan faktor-faktor 4 pilar pengendalian yang dinilai bahwa memang kita mengalami suatu penurunan. Hanya dari sisi kinerja ekonomi kita yang masih tetap pada posisi yang positif. Tapi dari sisi pemerintah, ya sisi pemerintah ini kan berarti ini ada faktor-faktor seperti misalnya lambatnya birokrasi kita, kemudian juga ketidakpastian kebijakan, penyerapan anggaran pemerintah yang tidak terserap dengan secara tepat waktu, cepat sasaran, kemudian juga kenyamanan daripada para investor ini, ya kemudian juga masih maraknya ya praktek-praktek korupsi misalnya, ya ini juga sangat menurunkan daya saing kita. Kemudian juga dari efisiensi bisnis misalnya, tentu yang perlu kita benahi bagaimana masalah perizinan ini ada kepastian, ya bagaimana OSS juga kita benahi bersama, ya kemudian juga dari sisi rendahnya produktivitas tenaga kerja kita, ini juga menjadi tantangan bisnis kita, akses pembiayaan yang terbatas dan juga lemahnya manajemen perusahaan. Nah kemudian tentu dari sisi infrastruktur, ya mau tidak mau memang bagaimanapun untuk menarik infrastruktur kita, menarik investasi, infrastruktur ini menjadi salah satu jaminan kita. Apakah itu infrastruktur pelabuhan, jalan, energi, kemudian juga hal-hal yang menyangkut dengan logistik misalnya. Nah ini sesuatu yang menjadi tantangan kita dalam hal ini. Jadi saya rasa memang kalau kita lihat bahwa dari sisi daya tariknya, ya tentu kita ini masih unggul dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang lain. Tapi faktor-faktor tadi harus kita benahi. Bagaimana misalnya masalah konsistensi kebijakan. Baru-baru ini kan kita juga sudah mendengar bagaimana investor-investor yang masuk ke IKN yang tadinya sudah dijanjikan pemakaian lahan itu 95 tahun dan tiba-tiba dan bisa diperpanjang sebelum tahun yang kedua, tiba-tiba MK memutuskan itu batal. Nah ini kan sesuatu bagi investor tidak konsisten dalam sisi kebijakan. Nah hal-hal seperti ini, psikologi ini harus kita jaga supaya ke depan ini jangan terjadi lagi hal-hal yang bisa membuat ragu investor masuk ke Indonesia. Begitu Mas. Baik Pak Sarman, berarti memang masih banyak PR yang harus dibenahi kalau kita bicara mengenai daya saing Indonesia begitu ya di mata investor internasional. Tadi ada efisiensi, perizinan, tenaga kerja, manajemen perusahaan, infrastruktur di daerah sampai dengan konsistensi dari kebijakan pemerintah khususnya. Nah, Mas Yusuf, lantas bagaimana dari sisi ekonomi melihat begitu dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu? Apakah sebenarnya cukup efektif mengingat kita kan beberapa kali sudah rilis juga bahwa capaian-capaian investasi ini on the track begitu, bahkan sudah melampaui target begitu, Mas Yusuf? Ya memang kalau kita lihat secara agregat kinerja investasi dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga itu mengalami peningkatan gitu ya. Tetapi yang perlu dicermati sebenarnya kalau kita lihat per komponen investasi asing itu justru mengalami penurunan. Kalau kita lihat datanya investasi atau FDI sepanjang kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga itu turun kurang lebih 1% secara tahunan ya jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah untungnya di saat yang bersamaan PMDN atau investasi yang ditopang modal dalam negeri itu mengalami peningkatan sebesar 30%. Jadi penurunan pada FDI itu dikompensasi dengan kenaikan pada PMDN. Nah, kita perlu secara lebih hati-hati ya melihat dari penurunan investasi PMA kita karena bagaimanapun juga itu kan sebenarnya cerminan ya bahwa bagaimana investor itu menilai ekonomi kita terutama dalam jangka menengah hingga panjang, dan penurunan ini sebenarnya juga relatif sejalan dengan apa yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Sarman mengenai hasil rilis ya competitiveness index kita yang justru mengalami penurunan pada beberapa indikator seperti tadi governance efisiensi, bisnis efisiensi itu kan relatif turun peringkatnya dibandingkan tahun 2024. Dan ketika misalnya investor atau pelaku usaha
melihat efisiensi dari konteks bisnis dan juga efisiensi dari regulasi, dalam hal ini pemerintah itu mengalami penurunan, maka tentu pelaku usaha atau investor juga akan berpikir dua kali ketika ingin melakukan investasi ataupun ingin menambah kapasitas produksi mereka. Karena ketika bisnis efisiensinya mahal gitu ya, maka mereka juga akan katakanlah bisa memikirkan untuk sementara waktu tidak masuk gitu ya, dan misalnya mencari tempat lain yang secara lingkungan atau ekosistem itu relatif lebih baik. Jadi kita tentu mengapresiasi kinerja realisasi investasi di sepanjang tahun sampai dengan kuartal ketiga, tapi penurunan investasi terutama investasi asing kita perlu cermati atau artikan secara lebih hati-hati ya, karena sekali lagi itu mencerminkan bahwa ada sesuatu yang kemudian perlu kita benahi bersama untuk mendorong ya realisasi investasi asing yang lebih banyak, terutama dalam mengejar tadi target investasi hingga 2029 nanti. Mungkin gambarnya seperti itu, Mas Pras. Nah, PR-PR apa saja yang harus segera dituntaskan? Mengingat target kita mengejar secara bertahap sampai dengan 13.000 triliun sehingga tercapai 8% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa yang perlu dilakukan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Sarman. Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi investasi di Indonesia. Baik, kita akan cermati bersama bagaimana pergerakannya dengan rentang Januari-September 2025, sementara dengan targetnya juga di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bagaimana realisasi sampai dengan bulan September sudah mencapai 1.434,3 triliun rupiah. Sementara target tahun ini adalah 1.905,6 triliun rupiah. Dan selanjutnya, bagaimana dengan target nilai investasi dari tahun 2025 sampai dengan 2029? Ini diharapkan dengan kumulatif sampai dengan 13 triliun tadi. Di tahun ini 1.905 triliun, tahun depan 2.175,2 triliun, tahun berikutnya di 2027 2.567 triliun, dan di tahun 2008 hampir menyentuh 3.000 triliun rupiah, sementara di tahun 2029 mendatang diharapkan investasi yang mencapainya 3.414,8 triliun rupiah untuk target nilai investasi di tahun 2029 mendatang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dan juga Mas Yusuf Randy. Baik, Pak Sarman, kalau misalnya dengan beberapa tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan dan jabarkan juga bersama dengan Mas Yusuf Randy, apakah masih bisa kita benahi begitu dengan beberapa PR yang tadi sudah Anda sampaikan dengan target 13.000 triliun sampai dengan tahun 2029 ini, Pak Sarman? Ya, kalau untuk mencapai target 13.000 triliun, semua harus kita benahi. Tidak mungkin kita bisa mencapai target itu kalau kita tidak melakukan pembenahan. Karena bagaimana kita punya daya tarik dan kita punya pendukungnya. Pertama, misalnya bahwa kita adalah negara yang jumlah penduduk terbesar di dunia nomor 4. Artinya marketnya kita dapat. Kemudian sumber daya alam kita sangat mendukung. Ya, jadi tinggal bagaimana kita menjaga psikologis daripada calon-calon investor ini dari berbagai tantangan yang kita sampaikan tadi. Karena kalau kita lihat memang tadi Pak Yusuf menyatakan bahwa dari target pencapaian daripada investasi kita tahun ini, ya itu juga sangat positif sebenarnya. Bahwa kita pemerintah bisa mencapai targetnya, karena kalau kita lihat sampai dengan pada September itu sudah mencapai 1.434 triliun. Artinya sudah bisa mencapai target lah. Cuman memang tadi bahwa ada penurunan dari PMA. Nah, PMA ini menjadi salah satu catatan kita bagaimana tahun depan untuk mencapai target hampir 2.000 triliun itu, ya berarti daya tarik ini harus kita rubah. Karena kita lihat seperti Vietnam misalnya, ini menjadi salah satu pesaing kita. Saat ini pertumbuhan ekonomi mereka itu sudah di angka 7,8%, sudah mencapai hampir 8%. Dan itu ditopang oleh investasi dan juga ekspor. Nah, kita juga ingin sebenarnya bagaimana supaya
pertumbuhan ekonomi kita ini jangan selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga, tapi bagaimana diperkuat dari investasi dan juga dari ekspor, sehingga ketika terjadi harga gejolak pangan misalnya kita tidak khawatir gitu. Kalau sampai saat ini kan bisa dikatakan 57% pertumbuhan ekonomi kita ini masih ditopang oleh daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita. Nah, untuk itu memang bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan Vietnam, ya kita harus bagaimana memberikan rasa aman, keamanan, bagaimana juga kebijakan, masalah perizinan, bagaimana juga produktivitas tenaga kerja kita ini juga harus kita benahi, terutama masalah kebijakan atau mungkin perizinan antara pusat dan daerah ini juga harus memiliki visi yang sama. Karena jangan sampai misalnya pemerintah pusat sudah kasih izin, ketika mereka ke daerah itu malah ketidakpastian. Nah, ini saya rasa hal-hal yang perlu menjadi catatan kita, Mas Pras. Oke, nah kalau kita bicara mengenai sektor usaha yang mungkin bisa di boosting begitu nih Pak Sarman, di bagian mana? Sehingga tadi bisa menopang juga bahwa ini untuk mendorong investasi, kemudian juga bisa mendorong produktivitas ekonomi kita begitu di dalam negeri. Kalau kita lihat daripada statement terakhir Bapak Menteri Investasi, bahwa yang perlu didorong ini kan adalah hilirisasi kan. Oke. Nah, hilirisasi ini kan cukup luas. Tambang misalnya, tambang ini kan sudah cukup luas ini. Ya kan ada bauksit, emas dan segala macam. Kemudian juga sektor pertanian. Kemudian juga sektor kelautan. Nah, jadi memang menjadi salah satu penopang ke depan investasi ini adalah program hilirisasi. Kemudian yang kedua tentu kita lihat bahwa ada program prioritas daripada pemerintah ya dalam hal ini, misalnya seperti tadi hilirisasi tadi, kemudian juga dari sisi energi terbarukan. Nah, ini juga potensinya luar biasa, apalagi dari sisi potensi geotermal kita misalnya, kemudian juga dari sisi energi matahari. Bahkan saat ini juga pemerintah melalui Danantara kan sudah melelang 7 daerah yang mengelola sampah menjadi energi listrik. Okay. Kemudian juga kesehatan, jasa keuangan, infrastruktur, kawasan industri dan juga pangan dan pertanian. Saya rasa banyak sekali sebenarnya peluang-peluang investasi yang bisa diberikan kepada sektor-sektor pengusaha-pengusaha yang investasi di Indonesia. Jadi cukup beragam, cukup banyak dalam hal ini. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya-upaya tadi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian target investasi meskipun bertahap gitu sampai dengan beberapa tahun ke depan 13.000 triliun. Mas Yusuf Rendy, sejauh mana sih Anda melihat korelasi investasi ini untuk bisa menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau Anda melihat ada alternatif lainkah selain investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita begitu? Ya, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kan membutuhkan modal, dan akumulasi modal itu sebenarnya bisa didapatkan dari dua cara gitu ya. Yang pertama dari tabungan nasional dan juga dari investasi. Nah, sayangnya tabungan nasional kita itu masih relatif rendah ya. Artinya keseluruhan tabungan nasional itu belum bisa digunakan untuk modal untuk mendorong akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya alternatifnya akhirnya menggunakan investasi, dan sebagai negara berkembang instrumen investasi memang lumrah digunakan gitu ya sebagai alat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena di tahap awal pembangunan biasanya pertumbuhan tabungan nasional itu relatif tidak bisa membiayai semua kebutuhan pembangunan. Nah, jadi saya pikir ini merupakan hal yang tengah dilakukan oleh pemerintah, artinya dia ingin mendorong kebutuhan investasi dalam mendorong akumulasi modal tersebut gitu. Nah, selain kalau kita bicara sektor lain, sebenarnya investasi itu kan cukup beragam gitu ya. Artinya ketika dia didorong untuk bisa terjadi, itu bisa memberikan efek yang besar. Misalnya ketika kita berbicara investasi di sektor manufaktur misalnya, itu kan ketika investasinya bisa ditingkatkan, dia kan juga bisa sebagai
didorong sebagai ekspor gitu ya. Jadi ketika misalnya produk dari industri manufaktur tertentu sudah cukup mature gitu dan katakanlah sudah bisa diterima di domestik dan punya kualitas yang baik, itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk diekspor ke luar negeri. Jadi investasi menjadi penting, dan ketika investasi bisa dikelola dengan baik, sebenarnya dia juga bisa memberikan efek pengganda, efek multiplier ke aspek-aspek lain, termasuk tadi di dalamnya ke aspek katakanlah ekspor dan juga misalnya aspek konsumsi rumah tangga. Dengan cara katakanlah misalnya ketika investasi terjadi maka ada serapan tenaga kerja yang bertambah gitu ya. Ketika serapan tenaga kerja bertambah maka itu kan meningkatkan konsumsi, dan ketika konsumsi bertambah itu kan meningkatkan daya beli. Nah itu yang akhirnya bisa kita lihat sebagai efek pengganda dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah Mas Yusuf, tadi juga Pak Sarman menyebutkan hilirisasi, karena pemerintah sekarang tidak hanya hilirisasi di bidang sektor pertambangan lah misalnya, tapi semua kalau bisa produk-produk yang dibuat Indonesia ini harus dihilirisasi ataupun ada value added begitu di sana. Menurut Anda ini kita tetap membutuhkan investasi, dana yang besar atau bagaimana? Iya, memang hilirisasi itu membutuhkan dana yang sangat besar ya. Artinya apalagi sekarang hilirisasinya tuh sangat beragam dan kalau kita lihat saat ini tren untuk memperebutkan investasi itu juga cukup ketat gitu ya. Artinya kan global sekarang makin tidak menentu, kemudian ada polarisasi antara short country dan juga negara utara yang dipimpin Amerika Serikat gitu. Jadi pada dasarnya polarisasi ini yang menyebabkan ekonomi global menjadi tidak menentu dan perebutan investasi juga semakin ketat, sehingga tentu bagi negara berkembang untuk mendapatkan investor itu juga menjadi tidak lebih mudah gitu ya. Nah untungnya kita sudah punya semacam rencana jangka panjang ya, apa yang kita ingin kembangkan, industri apa saja yang ingin kita hilirisasi, termasuk di dalamnya nikel, aluminium, baja, sawit, dan juga pertanian. Dan di 5 tahun ke depan kan pemerintah juga sudah punya program katakanlah misalnya kemandirian pangan, kemandirian energi. Nah ini memang membutuhkan dana yang cukup besar. Makanya pemerintah selain tadi sudah dijabarkan harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah fundamental, juga perlu mencari cara-cara kreatif lainnya untuk mendanai investasi ini. Jadi tidak hanya sekedar katakanlah investasi asing yang masuk kemudian bangun pabrik dan sebagainya, tetapi juga misalnya cara-cara lain dengan misalnya menggunakan instrumen danantara misalnya ya, yang selama ini digadang-gadang bisa mendorong investasi pada sektor-sektor strategis. Jadi cara-cara pendekatan-pendekatan baru memang diperlukan karena memang kebutuhan investasinya cukup besar. Itu dia, berarti memang butuh inovasi-inovasi baru lah ya, bagaimana untuk bisa menarik minat investasi asing seperti yang Anda sampaikan begitu, kalau memang bisa lebih ditingkatkan lagi, tapi yang memberikan dampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja tentunya di masyarakat Indonesia. Baik Pak Sarman, Mas Yusuf, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Sarman, Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Sarman. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.